Patani. Patani itu langkah sukar negeri Melayu tertua. Himpunan pedagang antara bangsa, persinggahan pendatang seluruh dunia. Patani sangat-sangat lampau, ratu-ratu adil dan bijaksana, dipayungi damai sejahtera, indah, permai, subur. Dan damainya Patani. Patani Darussalam, penegak Islam di Nusantara. Masjid Gresik, saya tahu, Surat Hamparan Cakrawala. Kemana pergimu Patani? Di mana pergimu Patani? Di mana keangkuhanmu? Patani sedang berteriak, sakit, marah, dendam, benci. Patani berteriak, sakit, marah, dendam, benci. Patani bukan lagi Darussalam. Patani bukan lagi penegak Islam. Patani sesak dengan kelalaian, Patani penuh dengan kealpaan. Pemudaku, lihatlah pemudaku berkhayal najis. Mata mereka diselimuti bingkai hitam. Islam hanya hiasan maya, pakaian kafir menjadi jiwa. Pemudaku, harapan bangsa palsu. Mereka segan berbahasa Melayu. Mereka malu berbudaya Melayu. Mereka hina mengaku Melayu. Nafas Melayu Patani sekarat. Nafas Melayu Patani sekarat. Hang tua bermimpi hampa. Takkan Melayu hilang di dunia. Hanya slogan. Hanya slogan semu di kubur tua. Sekeping bumi Melayu akan hilang. Langkah suka Patani, apa namanya? Wajah-wajah langkah suka, wajah-wajah gamang Darussalam, wajah-wajah gemilang Melayu Raya, wajah-wajah Patani tak berubah. Luput raut muka di Nusantara. Ini baru pembangkit semangat lah. Ya, bersemangat dari pagi. Oke, baiklah, kita sudah ada. Oke. Kita lihat pengenalan ya. Tadi cuma perkenalan secara ilmiah, secara ilmiah. Bahasa Melayu di Nusantara. Tahu tak apa itu Nusantara? Siapa tahu Nusantara? Tahu sebut Nusantara, apa artinya Nusantara? Oh, semangatnya Nusantara, Nusantara, tapi maknanya tidak tahu. Apa itu Nusantara? Hah? Nusantara adalah negeri-negeri Melayu. Ya, negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Di mana saja Nusantara? Disebut Nusantara, itu semua negeri Melayu yang ada di Asia Tenggara, namanya Nusantara. Nusantara sudah digunakan secara beribu tahun dulu, sudah digunakan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah Nusantara. 300 juta penduduk di Asia Tenggara adalah orang-orang Nusantara. Di mana saja Nusantara? Di Indonesia ada Nusantara. Indonesia berapa jumlahnya? Hampir 300 juta ya. Malaysia juga Nusantara. Brunei juga Nusantara. Singapura juga Nusantara. Filipina ya, selatan Filipina juga Nusantara. Sebenarnya Filipina juga Nusantara. Selatan Thai juga Nusantara. Kamboja juga Nusantara. Myanmar sebelah kepulauan juga Nusantara. Dunia Melayu itu namanya Nusantara. Apa Nusantara? Benar nggak kita tahu?
yaitu bumi yang subur, yang kaya raya, namanya Nusantara. Lihat dah, kalau kita lihat rumah kita begitu subur sekali Nusantara ini. Kalau kita dulu, awak makan tak duku, buah duku? Nak makan buah duku? Awak tahu tak buah duku itu? Kita berak saja tu, orang tua kita berak dulu kan, dia makan duku, dia telan dengan bijinya kan. Dia berak dulu, dia pakai tanda seperti sekarang ya. Gali lubang, dia berak. Wah, buah duku yang awak makan sekarang itu. Betul ini. Sebuah kajian yang betul, buah duku di rumah kita, di Malaysia atau di mana tu, dibawa melalui orang. Seperti kita makan buah duku, kita telan bijinya kan. Kita berak, kita makan suburnya Nusantara. Awak tahu tak? Ubi kayu yang awak makan, cocok-cocok itu boleh tumbuh. Awak tanya di Amerika, boleh tumbuh ubi kayu macam tu? Tak boleh. Mereka harus tanam, buat ruang, buat apa untuk tanam ubi kayu. Tapi kita bersubur, betul subur. Kita hanya cocok, sudah dapat makan isinya. Zaman Jepun, ubi kayu adalah makanan paling mahal. Favorit, susah cari ubi kayu, habis kadang karena tidak ada makanan, ya kan? Namanya Nusantara adalah, kalau dalam cerita dongeng, kalau kita cerita Pokne itu, Nusantara adalah di tengah-tengah syurga, kayangan, negeri kayangan. Kita adalah negeri kayangan. Pada abad kedua kita sudah ada negeri Langkasuka ya. Sebelum abad kedua sudah ada. Kalau adik-adik pernah pergi di sana, di Yarang, bukan Yaring, di Yarang yang 5 tu, adik lihat candi. Ada candi. Kalau bahasa Thai apa cedi dah. Awak adik-adik akan lihat candi. Candi itu sudah tua sekali. Abad kedua sudah ada. Nabi Muhammad lahir berapa? Pada abad ke-6. Ini menurut sama orang Melayu pada abad kedua Masihi, dekat Nabi Isa itu kita sudah maju, sudah ada tamadun yang tinggi, kita sudah ada bahasa Melayu, kita sudah ada bahasa yang kita gunakan ini, yang saya gunakan sudah ada. Tapi mengapa kita malu, segan berbahasa Melayu, malu mengaku kita Melayu? Sedangkan jika kita banding, bila ada bahasa Inggris? Kalau awak rajin membaca, bila ada bahasa Inggris? Awak tahu tak? Bila ada bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu ada berapa ratus tahun baru? Sampai 500? Tidak sampai. Bahasa Inggris itu ada sekitar 200 tahun lebih, 300 tahun saja. Bahasa Inggris itu tidak ada ya. Bahasa Inggris adalah bahasa curian. Dia curi bahasa Jerman, dia curi bahasa Prancis, dia curi bahasa Rusia, dia curi juga bahasa kita. Bahasa Inggris rambutan apa rambutan bahasa Inggris? Rambutan. Durian bahasa Inggris apa? Dia curi bahasa kita. Betul? Padi, bahasa Inggris apa padi? Padi itu, padi, dia curi bahasa kita. Dia adalah bangsa pencuri. Dia baru ada 200 tahun lebih saja. Kita sudah ada beribu-ribu tahun, kita sudah ada. Ada setengah ya ahli sejarah mengatakan, mungkin suatu hari dulu kita ada nabi di tempat kita. Itu belum jelas lah. Cuma ahli sejarah kita ada nabi. Karena kita adalah bangsa yang tua ya, bangsa yang lama. Coba kalian lihat, manusia tertua itu ada di mana? Kalau kita lihat, di Vietnam ada manusia tua. Manusia yang tua yang di dunia ni ada manusia tua itu ada di mana? Kalau saya ingat teori sungai ada 3. Teori tamadun dunia itu ada 3 yang besar-besar. Adanya berkaitan sungai. Yang pertama, Sungai Huanghe. Di mana Sungai Huanghe? Di mana Sungai Huanghe? Di China. Itu adalah tamadun yang besar, ada di China. Yang kedua, Sungai Tigris. Di mana Sungai Tigris? Di daerah Arab, Roman sana itu nama Sungai Tigris. Tamadun yang sudah lama, sudah tua. Satu lagi, Sungai Indus. Di mana Sungai Indus? Di India. Adik-adik tidak membaca ya. Buku Facebook tu lihat, main internet tu buku Facebook saja kan. Tidak membaca apa-apa, tidak ada ilmu apa-apa. Bagaimana negeri kita nak maju ya? Negeri yang maju itu adalah negeri orang membaca ya. Kalau adik-adik pernah pergi di Indonesia, adik akan terkejut sekali melihat. Kenapa? Adik akan melihat
orang akan suka membaca. Ada tak orang kata becak ah? Becak tu becak. Teksi yang dulu tu, kereta basikal tu, mereka baca buku. Mereka baca surat khabar pagi-pagi. Tapi orang kita apa? Orang petani itu ada 3 P. Orang petani ada 3 P. Orang petani yang pertama suka apa? Berbuat. Orang kita suka buat, tak ada buat kedai kopi dah. Yang kedua, orang kita suka pembohong, P juga suka bohong, ngajak bohong aja. Seperti ya, kalau kita kita bercakap, oh, tok guru tu cakap, tok orang tua tu cakap, mana datanya? Kita suka bohong. Yang 3 satu lagi orang petani. Yang marah ada saya ya. Ini reality ya. Orang petani satu lagi apa? Pengkhayal. Kaya dah tinggi lah. Satu khayalnya. Ada kata khayal. Oh, aku ingin jadi dokter. Untuk jadi dokter ya. Tapi tidak pernah membaca buku dokter kambing kali. Ya kan? Jadi dokter tu harus membaca buku. Ya kan? Jadi dokter, jadi engineer harus membaca buku. Menjadi apa-apa harus membaca buku. Menjadi orang cilik pandai juga harus membaca buku. Tapi kita tidak. Ingat 3 T. Yang pertama, pembuat, suka buat di kedai kopi, katak megok, katak meja di kedai kopi. Ya kan? Oh, aku betul. Ya kan? Tapi sia-sia saja. Yang kedua, pembohong. Sukalah bohong. Cipta terkilah bohong dah. Yang ketiga, pengkhayal. Khayal tinggi tapi tidak buat apa-apa. Khayal saja. Ya kan? Itu salah satu budaya yang tidak baik ya. Kita harus hapus budaya itu. Jangan kita ambil budaya yang tidak baik itu. Awak ini adalah harapan bangsa. Kalau kita lihat pemuda, harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sekarang pemuda, harapan air ketung, pemudi, harapan mengandung 2 nikah. Itulah yang berlaku sekarang ya kan. Pemuda pakai air ketung, perempuan tu pakailah pengit, akhirnya besar mengandung tanpa bapaknya ada, yang main dia tu lah. Tidak nikah, malu orang tua ya kan. Itu realiti yang berlaku. Ini satu Nusantara saya budaya. Nanti kita lihat bahasa Melayu di Nusantara berkembang pesat sejak zaman Sriwijaya sehingga ke puncaknya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Atau di kita zaman puncaknya itu Langkasuka, dan Petani Darussalam ya. Sriwijaya, tahu Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu terbesar yang pernah ada di dunia ya. Kerajaan terbesar yang ada di dunia. Kita dulu sama besar dengan kerajaan Cina ya. Sama besar dengan kerajaan Rom. Sama besar dengan kerajaan India. Namanya Sriwijaya. Kalau orang Sia panggil Sriwijaya. Itulah negeri Melayu ya. Kerajaan Melayu yang mula-mula. Yang pernah menjajah sampai di Surat di Legor. Sampai 900 tahun ya. Yang pernah saya baca. Fungsinya bahasa sebagai bahasa istana, bahasa diplomasi, bahasa persuratan, bahasa perdagangan, yaitu lingua franca dan bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu itu banyak fungsi ya. Islam itu adalah rumah kita itu sama dengan Melayu. Tingginya bahasa Melayu bagi orang-orang petani. Kalau orang petani kalau tanya agama itu, pernah tanya agama apa? Tidak kan? Mengnayu ke siye. Dia tanya kan? Mengnayu ke siye. Ya kan? Tidak tanya untuk Islam atau kafir, ya kan? Menunjukkan bahwa bahasa Melayu bagi orang kita adalah bahasa yang tinggi. Tapi bagaimana kita sekarang? Sebaliknya, rusak bahasa Melayu, rusak lagi Islam. Coba lihat contoh yang paling jelas, diterang. Habis bahasa Melayu, habis juga agama Islam. Di sana orang Melayu sana sudah jadi kafe, banyak lah masuk kafe. Karena bahasa Melayu adalah sebagai pendamping. Orang Kristian datang rumah kita, orang Kristian datang di Saiguri hampir 80 tahun, hampir 100 tahun, tidak ada seorang pun orang Melayu masuk Kristian. Hebatnya bahasa kita dalam mempertahankan agama kesucian, agama Islam. Ini realiti yang betul-betul. Tapi sekarang tidak ya. Sekarang sebaliknya, rusak bahasa Melayu, orang kita banyak menjadi
kafir. Sekarang banyak orang-orang kita nikah dengan senata siela. Tahan, betul ini realiti ya. Nih kemarin 2-3 hari di rumah saya adalah anak perempuan Melayu, kononnya pergi belajar di Bangkok. Balik rumah sekali okey lagi, tapi cakap Melayunya sudah pelet. Pertama sebut gajah, sekarang dia sebut apa? Gaya. Tidak sebut gajah lagi. Sudah habis Melayunya. Tetapi balik ketiga sudah mengandung 7 bulan. Tahu tak? Berzina lah dengan para siela. Sekarang bawa balik siela tu datang ke rumah. Entah anaknya tu orang apa, jati diri anak tu apa, akhlak dia tu apa, tidak, sudah habis jati diri dia tu. Anak dia jadi apa? CMU atau jadi apa? Tidak jelas ya. Ini fenomena ini banyak berlaku. Ini kita rasa ketawa ya. Saya lihat rasa sedih. Kadang-kadang saya lihat, aduh anak bangsaku, bagaimanalah lihat tahan jangok pakai cuk tahan tu. Ingat apa? Mereka sebenarnya adalah satu dakwah mereka ya untuk merusak umat Islam dan merusak akidah kita ya. Anak mereka menjadi orang apa? Cuba kita fikir. Benar tak kita fikir sampai segitu? Seandainya ada orang Melayu kita, adik kita, kakak kita apa menikah macam tu, anak dia menjadi orang apa? Pak cakap siye, makan lagu, makan apa? Katok makan, itu makan ya kan? Mak tu Melayu lah, anak tu bukan jadi apa? Tidak ada jati diri. Kalau seandainya ada jati diri, tidak ada jati diri. Nanti satu generasi akan lahir satu generasi, 2 generasi sudah habis bangsa kita di dunia ini, tidak ada di bumi petani orang Melayu. Ini juga kita harus terima kasih kepada AEC ya, khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei ya, yang telah mendesak adanya AEC ini. Kita alhamdulillah, jika tidak ada AEC ASEAN ini 2 tahun lagi, bukan saya kata saya menghina orang kita tak ya, bangsa Melayu akan mampus di bumi kita. Tidak percaya kalau tidak ada ya, ni alhamdulillah ada. 30 tahun lagi orang Melayu sudah tidak pandai bahasa Melayu. Jadi kafir identitinya apa tahu lah. Kalau orang Bangkok, dia kata apa orang Bangkok? Dia Thai Muslim. Orang Bangkok kata. Tapi orang Siam Melayu mereka apa? Ike. Ngaku lah Malaysia. Orang Siam tidak mengaku pun mereka. Ya kan? Mereka tidak mahu. Mereka panggil apa mereka? Panggil Ke. Nama sekarang dia panggil Ke. Abang apa? Ke. Abang. Sebenarnya mereka tidak mengaku bahwa dia sepenuhnya orang Thai. Itu adalah yang berlaku betul-betul. Berikutnya kita lihat lingua franca. Tahu apa lingua franca? Apa lingua franca? Lingua franca bukan bahasa Inggris ya. Lingua franca. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa yang digunakan sebagai bahasa perdagangan di dunia. Lingua franca. Jika kita membaca buku sejarah, kita akan melihat bahwa orang putih yang datang berdagang di rumah kita menggunakan juga bahasa Melayu. Orang Siam yang berdagang di rumah kita juga menggunakan bahasa Melayu. Orang Arab yang datang ke rumah kita juga menggunakan bahasa Melayu. Orang mana-mana yang datang menggunakan bahasa. Berarti bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca, salah satu lingua franca. Tapi sekarang karena faktor penjajahan kita agak menurun sedikit. Tapi sekarang mulai bangkit lagi ya sebagai lingua franca itu. Kedatangan Islam, bahasa Melayu sebenarnya sebelum tulisan Rumi Jawi ini sudah ada bahasa Melayu tulisan, namanya tulisan Rencong. Bahasa kita betul-betul sudah ada namanya Rencong. Tulisan Rencong. Coba adik kalau buka di internet coba tulis Rencong. R-E-N-C-O-N-G. Tulisan Melayu Rencong. Kita sudah ada beribu-ribu tahun dulu dengan tulisan itu. Tapi setelah datangnya agama Hindu dan Buddha, bahasa Melayu juga masih menulis bahasa Rencong. Tetapi bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Sanskrit. Seperti sembahyang. Benar tak sembahyang? Masa apa sembahyang? Yang kita guna. Kita pergi sembahyang. Apa sembahyang itu? Sembahyang itu berasal pada bahasa Sanskrit ya.
Sembah. Apa sembah? Sembah tunduk. Yang itu apa yang? Daripada apa? Hang we yang widi. Asal pada hang we yang widi itu agama pada agama orang Hindu. Yaitu Hang Sang Widi adalah Tuhan tertinggi. Sembah pada Tuhan tertinggi. Tetapi istilah itu sudah diislamisasikan. Pada islamisasikan. Sudah mengislamkan. Kalimat tadi sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, kita menggunakan sembahyang sama dengan solat. Solat itu adalah bahasa Arab. Sebenarnya kalau yang betul-betul sembah Allah, ya kan? Yang betul sembah Allah, sembahyang. Tapi okeylah, karena sembahyang itu sudah diislamisasikan, sudah menjadi Melayu, sudah jadi Islam. Berarti kita dapat juga menggunakan itu. Tapi saya cuma beritahu asal usulnya bahasanya itu. Bahasa Melayu juga diistilahkan atau disamakan dengan agama Islam. Oleh karena itu, setelah Islam datang, bahasa Melayu mulai berubah ejaannya, yaitu menjadi ejaan Jawi. Apa itu Jawi itu? Masuk Jawi. Ustaz masuk Jawi kan? Dia masuk Jawi. Perempuan juga masuk Jawi kan? Perempuan kecil-kecil masuk Jawi. Kita tuh masuk Jawi, tidak ada kita masuk Islam. Kita masuk Jawi. Jawi itu Jawa lah. Kita ni adalah daripada Jawa. Maksudnya Melayu lah, orang Melayu lah, Jawi itu. Kalau pergi Mekah, orang balik mana? Balik Jawi. Oleh karena itu, setelah Islam masuk, kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara ini menjadi Islam. Kerajaan juga sudah diislamisasikan dengan istilah-istilah termasuk juga huruf ejaan dalam Islam, yaitu menggunakan Jawi. Kita ambil Jawi, ambil semua bahasa Arab dan kita tambah 4 huruf. 4 huruf itu daripada bahasa Melayu asli ya. 4 huruf itu apa? Nyo, co, ngo, satu lagi ko. Itu adalah huruf asli kita ya, tidak ada bahasa lain. Bahasa Sia tidak ada. Saya nama Fauzan, tapi Sia tidak ada Z. Jadi Fauzan. Pau pun tidak sama, itu Fau. Ya Fauzan. Karena dia miskin bahasa yang kita lebih kaya dari bahasa kita. Betul. Awak tahu Siam itu bila ada Siam? Saya beritahulah sejarah pada awak bila ada Siam. Siam itu baru ada 200 tahun lebih. Siam baru ada 200 tahun lebih. Dulu tidak ada Siam, dulu ada Ayutthaya. Ada kerajaan Sukhothai, ada kerajaan Landa, ada kerajaan Lancang, ada kerajaan Dramalindra di Tegor, ada kerajaan Patani. Siam tidak ada. Kita sudah ada lama, beribu tahun Langkasuka itu sudah ada. Sebelum Masihi Langkasuka sudah ada. Bahkan Masjid Gresik, binanya Masjid Gresik itu kerajaan mereka belum ada lagi. Masjid Gresik yang kita ada sejarah kita tu, kerajaan Siam belum ada lagi. Dia tidak menghargai apa-apa. Saya tanya awak, siapa yang buat tu Masjid Gresik itu? Apa nama Masjid Gresik itu? Kita bangga-bangga sangat. Tidak tahu, saya pasti tidak tahu. Siapa? Hah? Siapa? Itulah kebodohan orang Melayu kita tu. Semangat tinggi-tinggi, semangat bohong saja. Nama masjid kita bangga-bangga tidak tahu. Apa nama masjid itu? Masjid Sultan Muzaffar Shah. Karena mulai dibuat ketika zaman Sultan Muzaffar Shah. Siapa Sultan Muzaffar Shah itu? Sultan bapa kepada raja-raja perempuan. Raja biru, raja ungu, raja hijau. Tidak tahu apa-apa kita tu. Bangga apa tak tahu lah. Semangat tapi apa masjid tidak tahu. Bahkan pembina dia tidak tahu. Itu adalah masalah kita ya. Kita buta, segala-gala buta. Bukan sekadar kita buta. Bukan kita dijajah sekadar jajah tanah saja. Minda kita, fikiran kita juga dijajah. Sejarah kita juga diikat, dibutakan, dibodohkan. Ini kita belum berfikir. Kita harus berfikir kembali. Bagi tahulah Pak, ada anak didik awak mengajar tarikat tu. Adik-adik, Masjid Gresik yang kita bangga itu dibina oleh Sultan Muzaffar Shah.
Siapa Sultan Muzaffar? Sultan di negara petani, yaitu bapak pada raja-raja perempuan. Yaitu raja apa? Raja biru, raja ungu, raja hijau. Budak akan semangat untuk belajar. Karena kita bagi tahu asal usul dan siapa pendirinya, apa peminatnya. Ini tidak mengajar tu buku itulah. Buku ditulis 40 tahun, dibaca macam itulah, dibaca. Bukan mengajar tu namanya, dibaca, sekadar dibaca. Itu suatulah yang berlaku betul-betul. Adik kalian membaca, bukan kalian mengajar. Islam juga kita lihat bahwa seperti Said Muhammad Naqib Al-Atas menyifatkan satu zaman baru, itu bahasa Melayu ini sudah menjadi bahasa Melayu tinggi. Kenapa saya kata bahasa Melayu sudah menjadi bahasa tinggi? Kenapa? Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa ilmiah sejak beribu-ribu tahun dulu ya, sudah menjadi bahasa ilmiah. Datang Islam diperkukuhkan dengan Islam. Seperti ulama-ulama seperti Siddiq Fazil merumuskan Islam telah mengangkat peranan bahasa Melayu sebagai media penyebaran Islam, bahasa ilmu dan menjadi lingua franca. Para ulama ketika itu sudah Siddiq Fazil, seperti menurut ilmuwan Melayu seperti Hamzah Fansuri, kenal tak tu? Ulama-ulama Melayu yang terkenal tu. Buya Hamka, tahu tak Buya Hamka? Tak tahu apa-apa ya orang kita. Buta betul. Tahu kan? Pancake? Tahu ya? Ya kan? Tahu penyanyi Korea, tahu lah. Nanti anjing, nanti apa, dia tahu semua. Tapi ulama kita tidak tahu. Bahkan kadang-kadang saya meragu pada kalian, betulkah kalian orang Melayu ya, yang bersemangat Melayu, yang mencintai pada Melayu, sedangkan bapak-bapak kita, ulama-ulama besar Melayu kita tidak kenal. Malu ya. Saya kadang-kadang saya malu mengaku kalau begitu. Bukan saudara saya lah. Orang petani apa? Petani, semangat Melayu tinggi, tapi tak tahu apa-apa. Seperti apa? Muncul seperti Hamzah Fansuri, Samsuri Fasai, Abdul Rauf Sidkil dan Nuruddin Ar-Raini, Abdul Samad Al-Palembandi di Palembang dan Arsad Al-Badiri di Banjarmasin, Muhammad Ismail Daud Al-Fatani di Batani dan Raja Ali Haji di Riau. Ulama kita juga termasuk satu orang yang mengangkat martabat bahasa Melayu di Nusantara ini. Selain ini ada lagi yang kita kenal yang menulis lebih pada 175 buah. Siapa? Ulama petani yang menulis lebih pada 175 buah. Kalian kenal? Buta? Saya tak tahu apa-apa. Said Daud kan? Tak tahu Said Daud Al-Fatani itu. Dia menulis lebih pada 150 buah kitab ya. Yang awak baca sekarang seperti satu kitab Faridah apa tu kan? Tak tahu, buta semua kita ya. Bukan sekadar tanah dicuri, fikiran dia dah tahu letak di mana, akal tidak ada. Ini orang Melayu kita ya, fenomena yang berlaku. Mereka adalah yang menyarankan penggunaan bahasa Melayu. Mereka yang adalah yang menyebar bahasa Melayu. Kalau kita lihat pada abad ke-15 sampai abad ke-19, ulama kita menjadi pusat pendidikan Islam yang paling terkenal. Patani menjadi pusat pendidikan Islam yang paling terkenal abad ke-15 sampai ke-19. Sehingga orang di seluruh dunia, bahkan dari Afrika, orang dari Arab, dari India, dari mana-mana datang belajar di Patani. Tapi sekarang kita hanya ada nama itu saja, kenangan saja. Saya kadang-kadang saya di Brunei 3 tahun. Oh, Patani terkenal. Ada orang Brunei, seorang tuan guru ya, guru di Brunei, dia cakap ke saya. Dia kata, Fauzan, saya bangga dengan petani kamu. Orang alim ya, ke sana. Saya, iyalah, tuan alim. Tapi dalam hati saya fikir, saya sudah berbohong pada tuan guru itu. Alim kentut apa tak tahu lah. Zaman dulu memang iya petani kita orang alim, tapi sekarang apa? Kentut busuk banget. Orang Melayu kita ada dalam getah, pakai ketung, perempuan pakai sikat singkat. Ni masih okey. Kadang-kadang budak-budak sekolah kita ya, ketika masih sekolah di pondok pakai dakwah besar lah. Sudah keluar pada sekolah pondok pergi belajar di universiti kerajaan, sudah habis dah pakai. Ada yang tidak pakai dakwah sikat, rambut nampak lah di belakang. Pakai baju singkat, mengetahui besar langkah. Diketak-ketak lagi kalau pakainya.
Habis kita Melayu kita, identiti kita Melayu Islam petani itu sudah habis. Apa yang tinggal sekarang? Cakap sudah cakap Melayu lagi. Oh, numai kocai bisa Melayu. Ini saya pergi Malaysia. Sebelum Malaysia saya naik bas di Hanjai. Orang tu orang Kota Baru lah, Raman. Naik sama saya. Dia ada 3 orang, laki seorang, perempuan seorang. Dia tahu dah, dia kenal saya aja dah. Ada. Dari perjalanan dari Hanjai sampai di KL, tidak satu patah pun mereka cakap Melayu, mereka cakap Siam. Atau ada seorang laki tu dia ada tegur saya. Kata, dia nak dah kecek Melayu, kecek siye. Atau laki dia macam mana? Dia atau perempuan tu tak ada yang Melayu. Tolong. Anjing saja ya, masih mengaku identiti dia sebagai anjing. Dia tu lebih hina daripada anjing, saya anggap dia tu. Saya tidak bercakap orang macam tu. Saya akan tegur sampai bila-bila, sampai anak cucunya saya akan tegur. Kerana itu adalah anjing. Tak ada anjing. Orang yang tidak mengaku bangsa yang sedia adalah anjing. Orang Cina, orang mana, orang Asia semua mengaku bangsanya. Bahkan orang Afrika, orang mana, orang asli Sakai itu mengaku bangsanya. Tapi itu orang Melayu tidak mengaku bangsanya adalah anjing. Lebih hina daripada anjing. Asal akan sentuh anjing itu, tapi saya tidak akan sentuh orang itu yang kadang lebih hina daripada anjing. Itu adalah realiti yang benar-benar berlaku itu. Berikutnya kedatangan Barat. Kedatangan Barat, ada Barat. Tahu Barat? Buat Barat adalah Amerika, England, termasuk penjajah. Kedatangan Barat penjajah, termasuk petani kita. Bahasa Melayu mulai menurun ya. Lihat, bersikap lunak pada mereka awal step up dari belajar bahasa Melayu. Mula-mula tu para penjajah datang Malaysia belajar lagi bahasa Melayu. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit seperti politik belah bambu. Politik belah buluh, kan politik belah buluh. Buluh satu dia memecah-mecah jadi banyak. Namanya politik belah bambu. Politik belah buluh. Sekarang yang berlaku di rumah kita macam itulah kerajaan buat. Untuk merendahkan kita, memecah belahkan umat kita, mereka ambil buluh. Orang kita Melayu ni seperti buluh kan, mereka belah menjadi ini benci pada ini, itu benci pada itu benci. Sekarang berlaku. Saya dengar sajalah. Oh ni kata, kok GA tu teruk dah. Kok GA pula, kok ni teruk lah. Kok ni pula ada kok jamaah tak boleh lah. Teruk lah berjalan kaki masjid, tidur masjid. Oh dia pula kata kok jual tu. Jual ketuk. Oh tu. Jual faham. Oh tu kata lah tu. Akhirnya kita pecah belah. Sebenarnya saya lebih setuju. Kita berbeza pendapat, boleh saja. Kita berbeza pendapat tu paling banyak, paling baik. Beza pendapat. Tapi beza pendapat tu menjadi tidak berpecah belah. Kalau saya lihat bangsa Indonesia, mereka tidak pernah pecah belah. Dulu ya mereka walaupun berbeza suku, bangsa, pulau-pulau, kenapa mereka boleh merdeka? Mereka boleh bersatu karena mereka tidak pecah belah di dalam perbezaan pendapat. Orang Indonesia sudah lama lah, kau tua, kau muda. 100 tahun dulu tu sudah ada Muhammadiyah. NU tu, Muhammadiyah tu kaum baru. NU tu kaum lama, sudah lama. Ketika sembahyang, saya belajar di sana kan. Saya di imam, saya seorang Muhammadiyah, Wahbi lah. Lepas kita Wahbi lah. Kan saya di imam. Saya ketika orang baca kunut, saya diam. Yang ni baca keluar pada dia baca kunut. Ketika kau tua baca baik itu dari imam, dia juga macam tu. Dia baca kunut yang tu diam. Tidak kata apa-apa. Mau sapu muka, apu muka tidak masalah. Tapi masalahnya, adakah orang kita bersembahyang atau tidak bersembahyang? Masih ramai orang kita yang tidak sembahyang. Itu yang sebenarnya menjadi masalah. Di saya kain politik sikit lah, cuma bagi pencerahan pada kita ya. Jangan kita suka mendengar bisikan syaitan. Sebenarnya adik tak di sebalik semua yang berlaku di Arab itu siapa yang itu? Di sebalik itu Arab Spring kan? Siapa sebalik? Sekarang sudah nampak bahwa sebalik dari semua itu adalah orang Yahudi. Dajjal tu timbul di mana Dajjal? Orang apa? Yahudi Asfahan ya. Di mana? Ramai sekarang Yahudi. Yahudi yang ramai sekarang di mana? Ada di Iran. Betul bah Iran itu? Kenapa Iran tu ada ada bom kimia segala? Kenapa mereka tidak serang Iran? Itu satu pertanyaan. Kenapa yang negeri lain
Yang sulit seperti Iraq, mengapa tuh tidak ada apa-apa pun dia pergi serang. Kita harus fikir, kadang-kadang kita harus membaca lah. Kita harus lihat situasi dunia sekarang. Bukan kita sekarang sempit saja ya. Sehingga kita seperti apa? Seperti saya selalu kata pada anak murid saya, yang kita seperti katak di bawah tempurung. Kita hanya, oh hebat aku, hebat, katak ada. Hanya tapi di dalam tempurung itu. Tapi kita tidak boleh hebat di luar tempurung itu. Hebat. Cuba menunjuk kamu hebat. Kalian tunjuk pada kalian hebat. Lebih pandai pada orang siang dah. Saya sudah tunjukkan pada mereka. Saya umur tak sampai 30 ya. Saya 30, tak sampai 30 saya sudah dapat doktor. Sebelum menjadi pelajar terbaik. Dulu pernah satu cerita saya, bukan cerita kita saya betul-betul lah. Saya dapat beasiswa dari Sultan Brunei lah. Dapat tun beasiswa. Saya pergi sana tu, Duta Thai tu pergi sambut saya, pergi panggil saya makan lah. Apa yang tanya? Ajan, thamailah Ajan Thai tun niของกษัตริย์ Brunei ni? Dia tanya, ya hina lah pertanyaan tu, ada sebuah penghinaan. Dia tanya, saya langsung naik tak sampai di otak pun dekat otak lah. Saya kata apa? Oh Tan, ทำไมรู้เหรอว่าคนปัตตานีไม่ใช่โง่ทุกคน Saya langsung lah, bukan bengong semua, cidik masih ada. Atau saya lepas itu, mulut saya sudah sampai sini, tak berhenti payah lah.ผมก็sebabผมนี่ฉลาดกว่าคนไทยเยอะนะ จริงตรงนี้ได้แต่ที่คนไทยเยอะนะที่สมัครนี่ แต่ว่าผมได้ทำไม ผมฉลาดไม่โง่ Atau saya kata lagi apa? Oh, ที่จริงนะผมนี่ไม่เคยติดบุญคุณอะไรtak adaบุญคุณapa dengan dia tu. Kenapa? Saya tidak pernah belajar di sini, saya belajar di Malaysia. Saya belajar di Indonesia, saya dapat beasiswa dari luar. Dia tidak pernah beri satu sen pada saya. Saya cidik, saya pandai sampai pergi doktor apa ini. Saya cakap sama dia, ya merah muka dia, tak marah pada saya. Merah, makan pun sejak dia makan pada. Makan, Ajan, ya, ผมขอโทษนะ ผมมีเป็นcontoh. Sebenarnya, dia cakap ayat saya pun, oh, chen kan. Ini kita menunjukkan bahwa kita jangan jadi orang yang rendah saja. Saya akan sombong bertemu dengan orang sombong, dan saya tidak akan merendah diri. Saya akan merendah diri bertemu dengan orang tidak sombong. Tapi kalau sombong ke saya akan sombong lebih tinggi pada dia. Itu prinsip saya, prinsip jahat saya. Lihat. Ketika itu kerajaan Inggris memperkenalkan pendidikan Inggris, memperkenalkan pendidikan vernakular, menggabungkan pengajian Al-Quran, menggunakan institusi undang-undang, menyisihkan pengajian Al-Quran. Datangnya penjajah, kita mulai menurun ya. Salah satunya di rumah kita dulu. Sekarang itu banyak hal yang berlaku. Rumah kita dulu itu bahasa Melayu tua. Dia tanya ustaz-ustaz yang belajar dulu ya. Semua pandai bahasa Melayu. Kita ada penulis, penyajak, penyair yang hebat-hebat. Tapi sekarang, tanya budak kelas 10 sekarang. Masih ada lagi budak kelas 10 tidak pandai bahasa Melayu. Ya kan? Tapi dulu saya yakin. Kenapa? Karena masuknya pengaruh seperti tadi lah. Mereka mula datang sikit, bagi duit dia. Datang sikit, ubah ada bahasa Thai dia belajar. Datang sikit, ubah seperti ilmu hisab, terus ada bahasa Thai, lain bahasa Thai. Musuh hapus mata pelajaran sejarah. Datang sikit, akhirnya bukan semua sekolah lah. Semua sekolah tu lebih pada sekolah siang lagi. Semua sekolah tu lebih pada sekolah kafe lagi. Yang kita tidak mau ya. Kita lihat, pergi sekolah daripada jam 6, naik bas apa jam ke sana, balik berapa jam, duduk atas bas. Lepas tu balik rumah tidak belajar Al-Quran, tidak belajar kitab. Di sekolah juga mereka pelajar tu kalau masuk yang bagian agama lari. Karena tidak ada tindakan apa-apa. Karena tidak lulus agama pun tidak penting. Karena yang penting lulus bagian akademik. Itu adalah dakwah mereka yang betul-betul berlaku sekarang. Kadang-kadang sebuah sekolah dapat duit kan. Serahlah bikin katuk muka satu, katuk mata satu lagi jadi buta mata tuan guru itu. Sehingga kalian mau buta mata kalian juga kan? Melihat anak-anak kita tak dapat membaca, tidak tahu jati diri, tidak dapat
menghidup lagi bahasa-bahasa budaya kita. Bahkan sekarang kalau kita dengar anasyid, pertandingan anasyid di sekolah-sekolah Amerika tu, pendek semua saya lihat. Syarahan pendek semua. Kenapa? Pelajar-pelajar dia menulis bahasa Melayu dengan bahasa Thai. Betul tak yang mengajar tarikat? Yang menulis sajak-sajak dalam bahasa Thai. Kata kenapa pendek? Karena itulah yang betul-betul berlaku. Mereka tidak dapat membaca dan menulis dalam bahasa. Nanti selanjutnya ini kita akan bangunlah teknik pengajaran bahasa ya, yang baik bagaimana. Ini saya cuba bagi semangat sikit biar berpeluh ya, mengungkit semangat-semangat yang ada pada jiwa kita semua ni lah. Baiklah, kita lihat berikutnya implikasi. Ini kalau negara-negara komuniti ASEAN saya sudah bagi tahu tadi ya, 600 juta, lebih pada separuh 60% adalah orang-orang Melayu yang untuk bahasa Melayu ya. Seperti apa? Bahasa Melayu di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Dan satu lagi, diaspora Melayu. Apa diaspora? Paham diaspora? Diaspora. Bahasa lama ni, bahasa kuno tu. Diaspora, tahu diaspora? Sebenarnya Melayu itu bukan sekadar ada di Nusantara saja, tapi Melayu ada di luar Nusantara, namanya diaspora Melayu. Orang Melayu di luar negeri Melayu masih ada. Adik-adik tahu tak? Cuba adik lihat di Google, adik akan lihat bahwa bahasa Melayu ada di Asia lain ya. Bahasa Melayu ada di Bangladesh. Coba lihat, bahasa Melayu ada di Sri Lanka. Orang boleh bahasa Melayu di Sri Lanka. Bahasa Melayu ada juga di lain-lain. Bahkan di Mekah ya, di Mekah siapa pernah pergi Mekah tu, dulu ada komuniti Melayu yang ramai sekali di sana ya. Dan bahasa Melayu ada juga di Australia, tahu Australia? Di Australia itu bahasa Melayu menjadi second language di sekolah rendah seluruh Australia. Apa second language? Faham? Bahasa Melayu menjadi bahasa kedua yang mengajar di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah di seluruh Australia itu. Tapi bahasa Inggris semua kita bukan second language, tapi foreign language, bahasa asing. Tapi bahasa Melayu menjadi second language di Australia. Bahasa Melayu ada juga di Afrika. Adik, kalau lihat bola dunia dulu di Afrika Selatan, orang Melayu ramai di Afrika Selatan. Coba adik lihat di Google orang Melayu di Afrika Selatan. Sampai sekarang ini nama-nama di Afrika, nama-nama kue di Afrika itu dalam bahasa Melayu. Itu betul-betul ya. Dan bahasa Melayu juga ada di Amerika. Adik-adik tidak percaya ada negeri Melayu di Amerika. Namanya Suriname. Suriname. Negara Suriname. Coba lihat dalam ni, kita boleh guna ni. Suriname, ada Suriname. Nanti lihat. Bahwa bahasa Melayu itu memang bahasa dunia ya. Bukan sekadar di Nusantara, tapi ada Melayu di diaspora ya. Di luar negeri Melayu ini masih ramai lagi. Nanti alamat internet boleh orang alamat nanti cari sendiri. Jadi adik-adik sudah tahu belum bahwa bahasa kita adalah bahasa yang penting sekali. Bukan sekadar bahasa di kedai kopi. Dulu saya belajar, saya ambil master, habis jatuh ya, aku MA, saya balik lah rumah. Belum saya jadi doktor lagi kira-kira. Saya balik rumah, orang tanya apa? Fauzan, ingat lah orang kampung. Tahu orang apa? Mau belajar apa sana? Kamu belajar bahasa Melayu ya. Dia kata, nak kerja apa kamu belajar bahasa Melayu? Tapi saya sekarang tu bukan saya terbangga ya. Saya lebih terkenal jauh pada anak dia yang jadi nurse. Anak dia apa? Kata bomo atau bomo ketuk mong. Jadi kayak bang ya tu. Jadi nurse saya, bukan jadi doktor. Saya dibandingnya bukan saya menghina dia ya. Dia menghina saya dulu. Saya tu
Saya tuh boleh pergi luar negara, orang jemput saya berceramah di seluruh Nusantara ya, Asia Tenggara. Gaji saya lebih besar daripada dia. Dia gaji itu apa? Anak dia tuh yang 3.000 dulu. Gaji 9.000 kot. Sampai apa boleh lah 14.000. Saya lebih jauh daripada dia. Saya sekali pergi ceramah luar negeri baca saja. Terus baca saja luar negeri itu kalau baca dua saja tuh sudah 50.000 orang bantuan saya. Kalau saya 1 bulan 2 kali sudah 100.000, dia orang 100.000 aja susah. Itulah orang kita suka menghina orang ya. Belajar apa saja, ya kan? Belajar apa saja. Kalau kita pintar, kita pandai, kita akan menjadi orang yang berjaya. Adik belajar apa saja, adik akan menjadi orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Tidak semestinya kita menghina bahasa kita. Sekarang belenggak-lenggak, lihat ada apa? Habis bahasa Melayu pun jadi orang yang hebat ya. Dapat menjadi orang hebat, bukan menjadi orang yang hina. Seperti dulu orang tidak mau belajar bahasa Melayu. Karena belajar bahasa Melayu kerja apa? Paling belajar di pondok, ya kan? Paling ngajar di sekolah tarika. Tapi sebenarnya tarika itu bukan sebuah yang hina ya. Sebenarnya tarika adalah tempat yang pertama kali kita mendidik anak-anak kita ya. Kalianlah harus betul-betul memberi penekanan. Ketika mengajar tarika, tidak semestinya mengajar bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu. Mengajar yang lain juga. Kenapa tidak menggunakan bahasa Melayu baku ya? Guna bahasa Melayu baku dah. Guna bahasa Melayu standar. Sedap dengar dah. Faham kan? Boleh bercakap semua. Tapi kita tidak mengguna. Kadang-kadang malu kan? Kadang-kadang budak mula-mula biasalah budak dia akan ketawa. Saya mengajar di universiti jamiah, saya pakai baju macam ni kan. Orang semua budak, oh acan doktor, pergi nikah mana doktor? Saya pakai baju Melayu, dia kata saya nak pergi menikah. Itulah kadang kita dijajah ya, dijajah pikiran kita ya kan. Bodohnya orang kita kata, mung ni bodoh kata. Saya langsung kata lah, mung ni bodoh, sekadar bodoh ngaji. Pikiran mung bodoh, tak tahu ni baju Melayu. Karena jati diri saya sebagai baju Melayu. Saya pakai baju macam ni, tidak semestinya orang menikah. Kalau kamu pergi Malaysia, kamu tidak duduk dalam bawah tempurung, kamu akan melihat bahwa di Malaysia orang pergi kerja, memang pakai baju macam ni. Orang pergi office, kerja di manager, jadi apa pakai baju ni biasa lah, suatu yang biasa. Orang Brunei pergi belajar di universiti, belajar sekolah juga pakai baju macam ni. Suatu kebiasaan. Menunjukkan kita orang Melayu, tapi karena sudah tertutup akal kita, bahwa pakai baju macam ni hanya dipakai di waktu menikah saja. Menikah, doktor. Tuh apa? Baju kita kan. Jati diri, jati diri. Jati diri. Apa jati diri? Jati diri itu apa jati diri? Atlet kan? Ya kan? Kita atlet, kita macam ni jati diri, kita macam ini. Saya menunjukkan pada ada orang Melayu ada jati diri. Sekarang kita akan lihat jati diri rumah kita susah sekali kecuali hari pernikahan saja. Kalau awak melihat yang pakai baju segini bukan baju Melayu itu, baju tok. Yang jubah tu bukan baju Melayu, itu baju orang-orang Arab, orang kafir juga pakai macam tu. Ya kan? Orang Arab kan? Orang kafir jadi juga pakai macam tu. Tidak semestinya pakai jubah tu pakaian Islam. Kita jati diri kita sebagai orang Melayu pakai baju Melayu. Ini saya bangga lah baju Melayu sebalik ini. Kadang-kadang pakai sarung ya. Saya juga pakai ini sarung saya selendang. Tapi saya pakai selendang lah. Kalau baju Melayu apa akan lihat tidak sama ya cara pakainya. Ini orang Brunei pakai macam ni. Dia tak di kain di dalam, baju di luar. Mungkin orang Malaysia pakai di atas ini, kain di atas. Singkat atau panjang juga berbeza. Kalau orang singkat macam masih muda, kalau orang tua harus pakai double sedikit. Ya kan? Nanti adik-adik boleh belajar lah. Cuba pakai ya di Melayu. Bagus tak? Handsome tak? Handsome tak? Nampak kalau apa? Nampak handsome kan? Nampak sopan kan? Daripada pakai baju ini lebih sopan. Ada sopan? Faham sopan? Tidak faham? Hah? Sopan itu sopan. Sopan tu dia Roy. Bahasa sendiri pun tak tahu. Saya nampak kau. Baca sajak tak lah. Sampai menunggu ya. Nanti kan ada sajak. Saya sudah suka baca sajak ya. Hobi saya ya. Yo, ada sajak tu. Ada tua orang muda.
Ya kan? Senang saja tidak semestinya gaya. Gaya itu ada koneksi kita ya. Suara itu adalah gaya.